Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budi Oktaviani di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai perencanaan usaha pengolahan makanan bahan hewani. Dan untuk pembelajaran kali ini tentang bab pengolahan makanan hewani, insya Allah kalian dapat memahami dan menjelaskan dasar-dasar dari perencanaan usaha pengolahan makanan awetan bahan pangan hewani. Nah, kita bisa lihat di sini kekayaan hewani di Indonesia. Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia itu menjadi untuk mendukung berkembangnya peternakan seperti sapi, kerbau, dan kambing. Kemudian, suhu tropis di Indonesia juga sangat mendukung atas berkembang biaknya unggas seperti contohnya itu adalah ayam. Dan untuk pantai, sebagai penghasil dari ikan, merupakan wilayah dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Selain dari wilayah pantai, itu merupakan daerah peternakan unggas dan mamalia. Untuk hasil peternakan hewan yang di Indonesia akan diperjualbelikan ke seluruh Indonesia ataupun ke seluruh dunia. Tetapi karena wilayah Indonesia itu yang sangat luas dan letak geografisnya itu di Indonesia terhalang dengan laut, terhalang oleh penggunungan, itu merupakan tantangan oleh si produsen pada saat proses distribusi bahan pangan hewani tersebut. Karena bahan pangan hewani yang sifatnya itu lebih cepat rusak atau lebih cepat membusuk sehingga diperlukan adanya pengolahan dengan teknik pengolahan dengan teknik teknologi sederhana ataupun modern. Nah, ini adalah salah satu solusi untuk meningkatkan daya tahan produk, bahkan bisa menunjang atau menambah dari nilai ekonomi suatu produk tersebut. Nah, kira-kira nih setelah itu apa sih pengertian dari bahan pangan hewani? Dan untuk pengertian bahan pangan hewani adalah bahan pangan atau makanan yang berasal dari hewan atau bahan produk yang berasal dari hewan. Contohnya seperti telur, ayam, daging, ikan, dan susu. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh dari bahan pangan hewani. Dan untuk teknik pengolahan bahan pangan hewani sama seperti bahan pangan nabati seperti teknik pengolahan seperti adanya pengasinan, adanya teknik pendinginan, pembekuan, adanya teknik fermentasi itu sama saja. Ini adalah perbedaan itu di bahan dasarnya. Berbeda ini adalah bahan produk dari si hewan. Nah, dan untuk di sini susu, olahannya susu. Nah, produk dari olahan hewani untuk susu, contohnya itu ada krim, ada keju, ada susu bubuk, dan contoh lainnya itu adalah hasil dari susu ini adalah yogurt. Nah, dan yang kedua itu adalah hasil olahan dari daging. Contohnya itu ada sosis, ada dendeng, kornet, ataupun contoh lainnya itu nugget. Kalau nugget, teknik pengolahan dengan cara pembekuan. Nah, kemudian di sini contoh pengolahan di sini ada ikan. Untuk pengolahan ikan, contoh produk hasil pengolahannya itu ada ikan beku, ada ikan pindang, ada ikan asap, ada ikan asin, yaitu dengan cara teknik pengolahan dengan cara pengasinan, kemudian sarden. Kalau sarden dengan teknik pengolahan pengalengan. Nah, kemudian contoh lainnya itu adalah ini salah satu nih yang paling sering mungkin kalian jumpai yaitu contohnya empempe. Empempe itu kan makanan khas dari Palembang. Salah satu bahan dasarnya itu adalah ikan. Nah, untuk bahan pangan hewani lainnya itu di sini telur.
Dan untuk contoh olahan dari telur adalah telur pindang dan telur asin. Kalau telur asin itu salah satu dari oleh-oleh khas Brebes. Nah, kemudian sebelum mengalami proses pengolahan, terlebih dahulu kita harus tahu nih penyimpanan bahan pangan hewani. Nah, untuk penyimpanan bahan pangan hewani, kalian harus memperhatikan yang pertama, penyimpanan harus dalam suatu tempat yang khusus, yang bersih, dan memenuhi syarat. Nah, ini berfungsi untuk mengurangi mikroorganisme berkembang biak serta bisa memperpanjang dari proses penyimpanan bahan baku. Kemudian yang harus diperhatikan adalah barang-barang harus diatur dan disusun dengan baik. Nah, manfaatnya apa sih kalian menyusun barang-barangnya itu dengan baik? Manfaatnya itu adalah ketika kalian mengambil barang tersebut, kalian akan mudah mengambilnya. Kemudian, manfaat lainnya adalah tidak menjadi tempat bersarang atau bersembunyinya serangga atau tikus. Kemudian, tidak mudah si bahan produk tersebut untuk membusuk atau rusak. Dan untuk bahan baku yang mudah membusuk seperti hewan ini, kalian harus menyimpannya di lemari pendingin. Nah, kemudian nih di sini untuk penyimpanan daging. Penyimpanan daging, kalian bisa menyimpan dengan cara pendinginan, yaitu dengan disimpan di lemari pendingin yang bagian bawah. Kemudian, dengan cara perawatan. Perawatannya itu adalah dengan menambahkan garam dapur atau NaCl. Kemudian, penyimpanan untuk daging kalian bisa melakukan dengan cara pembekuan, yaitu si dagingnya itu disimpan di lemari pendingin di bagian freezer. Nah, ini adalah cara untuk penyimpanan daging agar lebih tahan lama. Nah, kemudian yang kedua ada penyimpanan bahan panganan untuk ikan. Penyimpanan ikan, bahan baku ikan, di sini ikan segar. Kalian bisa menyimpan itu di lemari pendingin atau kulkas agar si ikan itu tidak cepat membusuk. Kemudian untuk ikan olahan atau ikan kering, kalian bisa menyimpannya itu pada wadah khusus seperti kotak kayu. Nah, kayak gini kotak kayu atau keranjang, kalian menyimpannya pada suhu 5 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Nah, kemudian disimpan pada wadah yang kedap air untuk memperlambat proses pembusukan. Nah, selain cara penyimpanan ikan, di sini ada cara penyimpanan telur. Caranya adalah yang pertama, telur itu kalian cuci dengan air bersih sebelum disimpan di lemari pendingin. Nah, dia itu walaupun dia sudah dicuci dengan air bersih, dia itu akan tetap baik selama 14 hari. Nah, kemudian setelah kalian mencucinya dengan air bersih, kemudian kalian menyimpannya di tempat yang bersih, yang tidak banyak kotorannya. Kemudian ventilasinya itu cukup dengan suhu di bawah 15 derajat Celcius dan kelembapan itu 75% sampai 90%. Dan telur itu sebaiknya disimpan pada baki telur. Nah, ini di sini gambar penyimpanan telur di baki telur untuk memperlambat proses pembusukan atau mencegah dari adanya bentur-benturan antar telur. Nah, selain telur, di sini ada contoh atau cara penyimpanan dari bahan pangan hewani yaitu susu. Nah, untuk penyimpanan susu itu disesuaikan dengan jenisnya. Nah, di sini ada contohnya untuk susu bubuk. Susu bubuk kemasannya bebas oksigen, uap air, dan cahaya, kemudian penutupan secara hermetik. Hermetik itu kedap terhadap kadar air, oksigen, uap air, atau cahaya, jadi dia terbebas dari segala macam itu tersebut. Kemudian pengemesannya secara di vakum. Dan untuk penyimpanan susu bubuk, baiknya itu disimpan pada kondisi yang kering.
Nah, di yang kedua ini ada susu evaporasi atau skim. Nah, dia itu disimpannya biasanya di kaleng atau kotak tertutup rapat. Kemudian disimpannya itu lebih baik pada suhu yang rendah atau di lemari pendingin. Nah, dan yang ketiga, untuk penyimpanan susu kental manis, biasanya kalian simpan di kaleng. Ya, penyimpanan itu kan susu kental manis, lebih baik di kaleng atau kotak yang tertutup rapat. Nah, penyimpan itu sama seperti evaporasi atau skim, disimpan itu pada suhu yang rendah. Oke, sekian penjelasan saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.